Allahu Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah. Di kota yang tak pernah tidur, di antara cahaya gedung pencakar langit dan riuh langkah manusia dari seluruh dunia, ada sebuah kisah yang jarang terdengar, namun selalu hadir. New York City dikenal sebagai simbol ambisi, kebebasan, dan keberagaman, tetapi sedikit yang menyadari bahwa di balik gemerlapnya tumbuh sebuah perjalanan panjang tentang iman, luka, dan keteguhan. Dari doa-doa sunyi di ruang sempit, jejak sejarah yang sengaja dilupakan, hingga momen ketika segalanya berubah dan identitas diuji. Cerita ini bukan hanya tentang sebuah komunitas, melainkan tentang bagaimana sebuah keyakinan menemukan rumahnya di jantung kota terbesar di dunia. Dan pertanyaannya sederhana, namun menggugah. Sejak kapan Islam benar-benar menjadi bagian dari New York? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. New York City selalu bangun lebih dulu dari matahari. Ketika fajar belum sepenuhnya membuka mata langit, kota ini sudah bergerak dengan ritme yang hanya ia pahami sendiri. Lampu-lampu gedung masih menyala, jalanan basah oleh sisa hujan malam atau embun musim gugur, dan suara samar kereta bawah tanah bergetar di balik aspal. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berganti denyut, dari riuh menjadi sunyi, lalu kembali riuh dalam siklus yang tak berujung. Disinilah ambisi manusia menemukan rumahnya, di antara baja, kaca, dan beton yang menjulang seperti doa-doa yang membatu. Times Square menyala seperti jantung yang memompa cahaya. Layar raksasa menampilkan wajah-wajah yang berubah setiap detik. Iklan, berita, hiburan, janji-janji kesuksesan. Orang-orang berjalan cepat, masing-masing membawa tujuan, mimpi, atau sekedar kelelahan setelah hari yang panjang. Tidak ada yang benar-benar asing di kota ini, karena semua orang datang sebagai orang asing. Bahasa bercampur di udara, Inggris, Spanyol, Mandarin, Arab, Prancis, Urdu, semuanya menyatu menjadi satu kebisingan khas New York. Kota ini tidak bertanya dari mana seseorang berasal. Ia hanya bertanya seberapa kuat seseorang bertahan. Namun tidak jauh dari gemerlap itu, Central Park terbentang seperti napas panjang di tengah dada kota. Pepohonan berdiri tenang, bangku-bangku taman menyimpan kisah percakapan singkat dan keheningan yang berharga. Pagi hari, pelari melintas dengan langkah teratur, orang tua berjalan perlahan, dan burung-burung berkicau seolah lupa bahwa mereka berada di jantung salah satu kota terbesar di dunia. Di tempat ini, New York menunjukkan sisi lainnya, bahwa di balik ambisi dan kecepatan, selalu ada ruang untuk diam dan merenung. Kereta bawah tanah menjadi urat nadi yang menghubungkan semuanya. Di dalam gerbong yang penuh, manusia berdiri berdampingan tanpa saling mengenal. Ada pekerja kantoran dengan jas rapi, seniman dengan pakaian lusuh, imigran yang baru tiba dengan mata penuh harap, dan generasi kedua yang lahir di kota ini, namun tetap membawa warisan rumah lama mereka. Tidak ada yang istimewa bagi orang luar, namun bagi mereka yang datang setiap hari, tempat ini adalah pengingat bahwa mereka tidak sendirian. New York mengajarkan satu hal dengan sangat jelas: setiap orang membawa cerita. Ada yang datang untuk mengejar mimpi besar, ada yang melarikan diri dari masa lalu, ada pula yang sekedar mencari tempat aman untuk hidup dan beribadah. Muslim di kota ini bukanlah satu wajah atau satu suara. Mereka datang dari berbagai negara, membawa tradisi, bahasa, dan cara pandang yang berbeda. Namun, di tengah perbedaan itu, ada satu benang halus yang mengikat, keyakinan yang mereka jaga di tengah dunia yang bergerak cepat. Sore hari, sang matahari tenggelam di antara gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya keemasan pada jendela-jendela kaca. Kota berubah warna, dari abu-abu menjadi jingga, lalu biru dalam. Orang-orang pulang kerja, jalanan padat,
dan kafe-kafe mulai dipenuhi percakapan. Di salah satu sudut kota, sebuah masjid kecil mulai ramai. Tidak besar, tidak megah, namun hangat. Karpetnya sederhana, dindingnya polos, namun di sanalah orang-orang melepaskan lelah, menyelaraskan kembali diri mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari kota ini. Tidak ada konflik yang terasa di sini, setidaknya belum. Yang ada hanyalah kehidupan, utuh, kompleks, dan berjalan apa adanya. New York menerima semua orang dengan cara yang keras namun adil. Ia tidak menjanjikan kemudahan, tetapi memberikan kesempatan. Bagi komunitas Muslim, kota ini adalah tempat belajar tentang keseimbangan antara iman dan pekerjaan, antara tradisi dan modernitas, antara menjadi bagian dari keramaian dan menjaga ruang sunyi di dalam diri. Di malam hari, ketika lampu-lampu kembali mendominasi, kota ini terlihat seperti langit yang jatuh ke bumi. Dari kejauhan, Manhattan berkilau seperti mimpi yang tak pernah selesai. Di balik cahaya itu, ada doa-doa yang dipanjatkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab yang telah berusia berabad-abad. Doa-doa itu melayang di udara New York, menyatu dengan suara klakson, tawa dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Ini bukan tentang perjuangan, bukan pula tentang luka. Ini adalah tentang keberadaan, tentang bagaimana sebuah komunitas hidup, bernafas, dan tumbuh di dalam kota yang terus berubah. Tentang bagaimana Islam hadir di New York bukan sebagai tamu yang datang tiba-tiba, melainkan sebagai bagian dari mosaik besar yang membentuk wajah kota ini. Dan di antara semua kesibukan itu, terselip sebuah pertanyaan halus yang belum terjawab, menggantung di udara seperti gema langkah di stasiun bawah tanah. Sejak kapan Islam menjadi bagian dari kota ini? Pertanyaan itu, sejak kapan Islam menjadi bagian dari kota ini, tidak menemukan jawabannya di antara lampu neon Manhattan atau gema kereta bawah tanah New York. Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, menembus lapisan waktu sebelum kota ini memiliki nama, sebelum gedung-gedung tinggi mencakar langit, bahkan sebelum Amerika mengenal dirinya sendiri. Jawabannya tersembunyi dalam sejarah yang jarang diceritakan, terkubur di antara luka, perampasan, dan ingatan yang sengaja dilupakan. Jauh sebelum New York menjadi simbol modernitas, tanah Amerika telah menyaksikan kedatangan manusia-manusia yang direnggut dari tanah kelahirannya. Mereka datang bukan sebagai imigran yang membawa koper dan mimpi, melainkan sebagai budak yang dibelenggu, diangkut melintasi Samudra Atlantik dalam kapal-kapal gelap yang syarat penderitaan. Di antara jutaan orang Afrika yang dipaksa menginjakkan kaki di dunia baru, terdapat ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu yang beragama Islam. Mereka bukan orang-orang tanpa identitas, melainkan bagian dari peradaban besar yang telah mengenal tulisan, ilmu pengetahuan, hukum, dan iman yang tertata rapi. Afrika Barat pada abad ke-17 dan ke-18 bukanlah wilayah yang asing bagi Islam. Di sana berdiri kerajaan-kerajaan Muslim seperti Futa Toro, Futa Jalon, dan Kekaisaran Mali yang pernah menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak dari mereka yang diperbudak adalah ulama, pedagang, dan bangsawan, orang-orang terdidik yang mampu membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Namun, ketika mereka tiba di Amerika, identitas itu dilucuti. Nama diganti, bahasa dilarang, dan iman ditekan agar menghilang perlahan bersama ingatan akan rumah. Di ladang-ladang kapas dan perkebunan tembakau, para budak Muslim ini menjalani hidup yang keras. Mereka dipaksa bekerja dari fajar hingga senja, diawasi dengan cambuk dan ancaman. Namun, di balik pengawasan itu, iman tetap berdenyut, meski dalam bentuk yang paling sunyi. Ada yang berpuasa secara diam-diam, ada yang berdoa dalam hati ketika tubuhnya kelelahan, ada pula yang menulis ayat-ayat Al-Quran dari ingatan karena mushaf telah dirampas sejak lama. Islam di Amerika lahir bukan dari menara masjid yang megah, melainkan dari bisikan doa orang-orang yang terbelenggu. Salah satu nama yang berhasil menembus kabut sejarah itu adalah Umar ibn Said.
Ia bukan sekedar budak, melainkan seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Futa Toro, wilayah yang kini menjadi bagian dari Senegal. Umar menghabiskan masa mudanya menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan berbagai cabang keilmuan Islam selama lebih dari 2 dekade. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia ditangkap, diperbudak, dan dibawa ke Amerika pada awal abad ke-19. Di tanah asing yang memaksanya hidup sebagai budak, Umar ibn Said menolak untuk sepenuhnya kehilangan dirinya. Ia menulis autobiografi dalam bahasa Arab, sebuah tindakan yang luar biasa di tengah sistem yang berusaha menghapus identitasnya. Dalam tulisannya, ia mengutip ayat-ayat Al-Quran, menyebut nama Allah, dan mengekspresikan keyakinan yang tetap ia pegang meski kebebasannya direnggut. Tulisan itu menjadi saksi bisu bahwa Islam tidak hanya hadir di Amerika, tetapi juga bertahan dengan martabat, bahkan dalam kondisi paling gelap. Namun, kisah Umar hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang tidak pernah masuk ke dalam buku-buku sejarah utama. Banyak Muslim Afrika dipaksa berpindah agama, menyembunyikan keyakinan, atau meninggal tanpa pernah meninggalkan catatan tertulis. Generasi demi generasi hidup dengan identitas yang terpotong, hingga jejak Islam Afrika-Amerika perlahan memudar digantikan oleh narasi baru yang menyederhanakan sejarah Amerika sebagai kisah pendatang Eropa semata. Ketika waktu bergerak maju dan perbudakan secara resmi dihapuskan, sisa-sisa identitas Muslim itu tetap tersembunyi. Islam tidak hilang, tetapi tenggelam, berada di bawah kesadaran kolektif bangsa. Ia hadir sebagai gema yang samar, sebagai warisan yang tidak dikenali oleh keturunannya sendiri. Amerika tumbuh dan berkembang, kota-kota dibangun, industri bergerak, dan sejarah ditulis ulang tanpa menyebut mereka yang datang lebih awal dalam keadaan terbelenggu. Menyadari fakta ini menghadirkan rasa keterjekutan yang sunyi. Islam di Amerika bukanlah agama baru yang muncul karena imigrasi abad ke-20. Ia telah ada sejak awal pembentukan bangsa ini, meski kehadirannya dibayar dengan penderitaan yang luar biasa. Ia tumbuh bukan melalui kekuasaan atau dominasi, melainkan melalui ketahanan iman manusia-manusia yang dipaksa hidup tanpa hak. Ketika kita kembali memandang New York hari ini, dengan masjid-masjidnya, komunitas Muslim yang beragam, dan kebebasan beragama yang tampak nyata, kita mulai memahami bahwa semua ini berdiri atas fondasi sejarah yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Fondasi yang dibangun oleh orang-orang yang namanya jarang disebut, tetapi doanya pernah bergema di ladang-ladang Amerika ratusan tahun lalu. Ini membuka mata bahwa Islam bukanlah pendatang baru di Amerika. Ia adalah bagian dari kisah awal bangsa ini, meski kisah itu lama disembunyikan. Dan dari jejak-jejak yang terlupakan inilah, cerita Muslim di Amerika akan terus bergerak maju, menuju fase baru yang dibentuk oleh imigrasi, harapan, dan pencarian rumah di dunia modern. Dan dari jejak-jejak yang terlupakan inilah, cerita Muslim di Amerika akan terus bergerak maju, menuju fase baru yang dibentuk oleh imigrasi, harapan, dan pencarian rumah di dunia modern. Seiring berjalannya waktu, rantai perbudakan telah lama runtuh, namun arus manusia yang datang ke Amerika justru semakin deras. Dunia berubah, perang meletus di berbagai belahan bumi, ekonomi global bergeser, dan New York kembali memainkan perannya sebagai pelabuhan harapan. Kota ini yang sejak awal dibangun oleh para pendatang, kembali membuka lengannya bagi mereka yang mencari kehidupan baru. Pada akhir abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, kapal-kapal penuh manusia bersandar di pelabuhan New York. Mereka datang dari Eropa, Asia, Afrika, dan Karibia, membawa koper sederhana, pakaian seadanya, dan harapan yang seringkali lebih besar dari bekal yang mereka miliki. Di antara gelombang besar itu, Muslim mulai hadir dalam jumlah yang semakin terlihat. Mereka datang bukan sebagai budak, melainkan sebagai imigran, meski tetap membawa luka, trauma, dan kerinduan akan tanah asal.
Muslim dari Timur Tengah tiba setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, melarikan diri dari konflik dan ketidakstabilan. Dari Asia Selatan, mereka datang dari India, Pakistan, dan Bangladesh, dipicu oleh pembagian wilayah, kemiskinan, dan pencarian pendidikan yang lebih baik. Dari Afrika Utara dan Afrika Barat, mereka membawa warisan Islam yang telah berusia ratusan tahun. Sementara dari Karibia, Muslim keturunan Afrika yang telah lama terputus dari akar sejarahnya mulai kembali mencari identitas yang pernah hilang. New York menjadi titik temu semua perjalanan ini, sebuah simpang besar sejarah manusia. Awalnya kehidupan tidak mudah, banyak yang tinggal di apartemen sempit, bekerja dengan upah rendah, dan menghadapi bahasa yang asing. Namun perlahan, mereka menemukan satu sama lain. Di ruang-ruang kecil, di ruang bawah tanah gedung tua, dan di lantai atas bangunan toko, Muslim mulai berkumpul. Dari situlah masjid-masjid pertama di New York modern lahir, bukan bangunan megah, melainkan ruang sederhana yang dipenuhi karpet tipis dan doa-doa panjang. Tempat-tempat ini menjadi lebih dari sekedar rumah ibadah. Ia menjadi pusat komunitas, tempat berbagi kabar, bantuan, dan rasa memiliki. Queens dan Brooklyn perlahan berubah wajah. Di jalan-jalan tertentu, papan toko mulai menampilkan tulisan Arab, Urdu, atau Bengali. Toko halal bermunculan, menjual daging yang disembelih sesuai syariat, rempah-rempah dari negeri jauh, dan makanan yang mengobati rindu akan rumah lama. Di balik etalase itu, percakapan berlangsung dalam berbagai bahasa, tawa bercampur dengan keluhan, dan doa-doa sederhana dipanjatkan agar hari esok lebih baik dari hari ini. Anak-anak Muslim tumbuh di tengah dua dunia. Di rumah, mereka mendengar bahasa ibu orang tua mereka, mempelajari doa-doa, dan menyantap makanan tradisional. Di luar rumah, mereka adalah anak New York, bersekolah di gedung-gedung publik, bermain di taman kota, dan menyerap budaya pop Amerika. Identitas mereka tidak tunggal, melainkan berlapis. Mereka belajar sejak dini tentang arti beradaptasi, tentang bagaimana menjadi bagian dari kota tanpa sepenuhnya melepaskan akar. Hari Jumat menjadi hari yang istimewa. Di tengah jadwal kerja dan sekolah yang padat, Muslim menyisihkan waktu untuk sholat Jumat. Beberapa harus meminta izin keluar kantor, sebagian lainnya berjalan cepat dari tempat kerja menuju masjid terdekat. Ruang sholat seringkali penuh sesak, jamaah berdiri rapat, bahu saling bersentuhan. Di dalam ruangan sederhana itu, perbedaan asal negara dan warna kulit menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa kebersamaan bahwa di kota sebesar ini mereka tidak sendirian. Komunitas pun mulai terorganisir. Dibentuklah organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan kelompok sosial. Masjid membuka kelas akhir pekan untuk anak-anak, mengajarkan Al-Quran, bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam. Acara buka puasa bersama di bulan Ramadan menjadi momen yang dinantikan, di mana ratusan orang berkumpul, berbagi makanan, dan merayakan kebersamaan. Bahkan tetangga non-Muslim seringkali ikut hadir, mencicipi makanan, dan mengenal budaya yang sebelumnya asing bagi mereka. New York, dengan segala hiruk-pikuknya, memberi ruang bagi Islam untuk menemukan wajah barunya. Islam di New York ini tidak tunggal, tidak seragam. Ia berwajah Arab, Afrika, Asia Selatan, dan Karibia. Ia berbicara dalam banyak bahasa, mengenakan berbagai pakaian, dan menjalankan tradisi yang beragam. Namun di tengah keragaman itu, ada satu kesatuan yang tumbuh perlahan, kesadaran bahwa mereka semua adalah bagian dari komunitas yang sama, hidup di kota yang sama, dan berbagi masa depan yang sama. Rasa hangat itu tumbuh bukan karena ketiadaan tantangan, melainkan karena keberanian untuk bertahan dan membangun. Muslim New York belajar bahwa menjadi minoritas bukan berarti menjadi lemah. Justru di tengah keterbatasan, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Kota ini mengajarkan mereka untuk keras, namun komunitas mengajarkan mereka untuk lembut satu sama lain. Ini adalah tentang pertumbuhan, tentang fase ketika Islam di New York mulai terlihat, terdengar, dan dirasakan sebagai bagian dari kehidupan kota. Ini adalah masa di mana harapan lebih kuat daripada ketakutan, dan masa depan terasa terbuka. Namun seperti setiap cerita yang sedang bertumbuh,
ada bayangan yang perlahan mendekat, sebuah peristiwa besar yang belum terjadi, namun kelak akan menguji keteguhan komunitas ini dan mengubah arah perjalanan mereka selamanya. Namun, seperti setiap cerita yang sedang bertumbuh, ada bayangan yang perlahan mendekat, sebuah peristiwa besar yang belum terjadi, tetapi kelak akan menguji keteguhan komunitas ini dan mengubah arah perjalanan mereka selamanya. Pagi itu datang tanpa tanda apapun, seperti pagi-pagi lain di New York. Langit cerah, udara terasa ringan, dan kota kembali bergerak dengan ritmenya yang khas. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak menuju sekolah, toko-toko membuka pintu, dan masjid-masjid kecil menanti jamaahnya seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan jam, dunia yang mereka kenal akan runtuh. Tanggal itu terukir selamanya dalam ingatan kota. Ketika pesawat menabrak menara, waktu seakan berhenti. Asap hitam membubung ke langit Manhattan, sirena meraung tanpa henti, dan kepanikan menyebar lebih cepat daripada api. Jalanan dipenuhi manusia yang berlari, menangis, saling berpegangan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. New York, kota yang terbiasa dengan krisis, hari itu terlihat rapuh dan terluka. Namun bagi komunitas Muslim, luka itu segera berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih sunyi. Dalam hitungan hari, bahkan jam, atmosfer kota berubah. Nama Islam, yang sebelumnya hanya salah satu dari sekian banyak identitas di New York, mendadak menjadi sorotan utama. Tatapan orang-orang berubah. Percakapan terhenti ketika seorang Muslim lewat, dan kecurigaan menggantung di udara. Masjid-masjid yang sebelumnya terbuka, kini dijaga ketat. Beberapa menerima ancaman, coretan kebencian, atau telepon penuh amarah. Rasa aman yang selama ini dibangun perlahan, runtuh dalam sekejap. Di rumah-rumah Muslim, televisi menyala hampir sepanjang hari. Berita diputar berulang-ulang, wajah-wajah yang sama muncul di layar, dan kata-kata yang sama diulang dengan nada yang semakin keras. Anak-anak bertanya dengan mata polos, mengapa orang-orang membenci mereka. Orang tua terdiam, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya pahami. Untuk pertama kalinya, banyak Muslim New York merasa harus menjelaskan siapa diri mereka dan siapa mereka bukan. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa orang mengganti nama mereka agar terdengar lebih Amerika. Ada yang melepas hijab demi menghindari perhatian. Ada pula yang memilih diam, menundukkan kepala, dan berharap badai ini segera berlalu. Di sekolah-sekolah, anak-anak Muslim mengalami ejekan dan pertanyaan yang menyakitkan. Di tempat kerja, loyalitas mereka dipertanyakan. Di bandara, pemeriksaan menjadi lebih panjang, lebih dingin, dan lebih mencurigakan. Namun di balik semua itu, ada pergulatan batin yang lebih berat, krisis identitas. Menjadi Muslim dan menjadi orang Amerika tiba-tiba terasa seperti dua hal yang saling bertentangan di mata banyak orang. Pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah muncul, kini menghantui mereka. Apakah mereka benar-benar diterima di negeri ini? Apakah kota yang mereka anggap rumah masih menginginkan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu terucap, tetapi hidup di dada, menekan dan melelahkan. Masjid-masjid berubah fungsi. Selain tempat ibadah, ia menjadi ruang perlindungan. Jamaah datang bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk mencari ketenangan, berbagi ketakutan, dan saling menguatkan. Para imam berbicara dengan suara yang lebih lembut, mengingatkan jamaah untuk tetap tenang, sabar, dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Di ruang-ruang itulah, komunitas Muslim New York belajar bertahan di tengah badai yang belum jelas kapan akan reda.
Ada orang tua yang tetap menggandeng anaknya menuju masjid, meski rasa takut terus menghantui. Ada ibu-ibu yang kembali mengenakan hijab dengan kepala tegak, memilih bertahan daripada menghilang. Ada pemuda-pemuda yang memilih jalur dialog, berbicara di kampus, di media, dan di ruang publik, menjelaskan bahwa terorisme bukanlah Islam dan kebencian tidak mewakili iman mereka. Pilihan-pilihan kecil itu, di tengah tekanan besar, menjadi bentuk perlawanan yang sunyi namun bermakna. New York sendiri berada dalam dilema. Kota ini berduka, marah, dan mencari jawaban. Di satu sisi, ada ketakutan yang nyata dan luka yang dalam. Di sisi lain, ada nilai-nilai pluralisme yang selama ini menjadi fondasi kota. Di tengah tarik-menarik itu, komunitas Muslim berdiri di persimpangan, menjadi sasaran kecurigaan sekaligus bagian dari kota yang juga berduka. Banyak dari mereka kehilangan teman, rekan kerja, bahkan anggota keluarga dalam tragedi itu. Namun kesedihan mereka seringkali tidak terlihat, tertutup oleh stigma yang terlanjur melekat. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan 9/11 tidak segera pergi. Ia hidup dalam kebijakan, dalam percakapan, dan dalam sikap sehari-hari. Islamofobia tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Seringkali ia muncul sebagai jarak, sebagai keheningan, sebagai prasangka yang tidak diucapkan. Dan di tengah semua itu, komunitas Muslim New York dihadapkan pada pilihan penting, menghilang demi keselamatan atau bertahan demi martabat. Ini adalah titik terendah sekaligus titik penentu. Hari ketika segalanya berubah, tidak hanya meruntuhkan menara, tetapi juga menguji nilai kemanusiaan sebuah kota. Di tengah ketakutan dan diskriminasi, muncul benih keteguhan, keyakinan bahwa mereka berhak ada, berhak hidup, dan berhak menjadi bagian dari New York. Dan dari keteguhan itulah, sebuah fase baru perlahan mulai terbentuk, membawa komunitas ini menuju cahaya yang belum sepenuhnya terlihat, tetapi mulai terasa di kejauhan. Dan dari keteguhan itulah, sebuah fase baru perlahan mulai terbentuk, membawa komunitas ini menuju cahaya yang belum sepenuhnya terlihat, tetapi mulai terasa di kejauhan. Tahun-tahun setelah tragedi itu tidak serta-merta menjadi mudah. Luka belum sepenuhnya sembuh dan kecurigaan tidak menghilang dalam semalam. Namun di sela-sela bayang-bayang ketakutan, kehidupan kembali menemukan jalannya. New York, kota yang telah berkali-kali jatuh dan bangkit, kembali mengajarkan pelajaran lamanya, bahwa keberanian untuk bertahan seringkali menjadi benih perubahan. Komunitas Muslim New York mulai membangun kembali dirinya dengan cara yang lebih terbuka. Jika sebelumnya banyak yang memilih diam demi keselamatan, kini semakin banyak yang memutuskan untuk hadir dan terlihat. Masjid-masjid membuka pintunya bagi publik, mengadakan hari kunjungan terbuka, diskusi lintas iman, dan kegiatan sosial yang melibatkan lingkungan sekitar. Orang-orang yang sebelumnya hanya melihat Islam dari layar televisi, kini mulai mengenalnya melalui wajah-wajah nyata, tetangga, rekan kerja, dan teman sekolah anak-anak mereka. Pemerintah kota New York memainkan peran penting dalam fase ini. Dengan sejarah panjang sebagai kota imigran, New York berusaha menjaga nilai pluralisme yang menjadi fondasinya. Kebijakan perlindungan kebebasan beragama diperkuat, kejahatan berbasis kebencian ditangani dengan lebih serius, dan dialog antar komunitas didorong secara aktif. Wali kota, pejabat kota, dan tokoh publik mulai hadir di acara-acara komunitas Muslim, menyampaikan pesan yang jelas, Muslim adalah bagian dari New York, dan keamanan serta martabat mereka adalah tanggung jawab bersama. Di ruang-ruang pendidikan, perubahan mulai terasa. Sekolah-sekolah memasukkan diskusi tentang keberagaman dan toleransi, sementara mahasiswa Muslim semakin berani mengekspresikan identitas mereka. Organisasi mahasiswa Islam tumbuh, tidak hanya sebagai ruang ibadah,
tetapi juga sebagai wadah dialog dan kontribusi sosial. Dari kampus-kampus inilah lahir generasi baru Muslim New York, percaya diri, kritis, dan merasa memiliki kota ini sebagai rumah mereka sepenuhnya. Di dunia kerja, wajah Muslim semakin beragam dan terlihat. Mereka hadir sebagai dokter di rumah sakit kota, guru di sekolah negeri, pengacara, seniman, jurnalis, dan pengusaha. Toko halal berkembang menjadi jaringan usaha, restoran Muslim menjadi bagian dari peta kuliner kota, dan budaya Islam menemukan jalannya ke dalam seni, musik, dan sastra New York. Identitas Muslim tidak lagi dipersempit pada satu narasi. Ia tampil sebagai spektrum luas yang hidup dan dinamis. Partisipasi politik juga menjadi salah satu bentuk kebangkitan yang signifikan. Muslim New York mulai terlibat dalam dewan kota, organisasi masyarakat, dan gerakan sipil. Mereka menyuarakan kepentingan komunitasnya sekaligus memperjuangkan isu-isu yang lebih luas, keadilan sosial, pendidikan, dan hak-hak minoritas. Keterlibatan ini bukan sekedar tentang representasi, melainkan tentang kontribusi nyata dalam membentuk arah kota. Dengan terlibat, mereka menegaskan satu hal penting. Mereka tidak hanya tinggal di New York, mereka ikut membangunnya. Kehidupan sehari-hari pun berubah dengan cara yang sederhana namun bermakna. Tetangga saling menyapa tanpa rasa canggung. Anak-anak Muslim bermain bebas di taman kota, dan azan yang terdengar dari masjid tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing. Ramadan menjadi momen yang dikenal luas dengan acara buka puasa bersama yang melibatkan berbagai komunitas. Pada saat-saat seperti inilah, bayang-bayang masa lalu terasa semakin jauh, digantikan oleh rasa kebersamaan yang tumbuh perlahan namun kokoh. Ini bukan tentang menghapus luka, melainkan tentang memaknai perjalanan. Komunitas Muslim New York tidak bangkit dengan melupakan sejarahnya, tetapi dengan mengingatnya secara utuh, dari perbudakan, imigrasi, hingga diskriminasi pasca 9/11. Ingatan itu menjadi pengingat akan harga yang telah dibayar untuk sampai ke titik ini. Ia juga menjadi sumber kekuatan, mengajarkan bahwa identitas tidak dibangun dari penerimaan semata, tetapi dari keteguhan dalam menghadapi penolakan. New York sendiri terus berubah seperti biasa. Gedung-gedung baru dibangun, penduduk silih berganti, dan kota ini tetap menjadi panggung bagi jutaan cerita. Di tengah perubahan itu, komunitas Muslim berdiri sebagai salah satu benang yang menjahit mozaik besar kota. Mereka bukan lagi sosok di pinggiran, bukan bayangan di sudut-sudut kota, melainkan bagian dari denyut utama kehidupan New York. Di malam hari, ketika lampu kota kembali menyala dan Manhattan berkilau seperti sebelumnya, doa-doa kembali dipanjatkan di masjid, di rumah, dan di ruang-ruang kecil yang mungkin tidak pernah terlihat oleh dunia luar. Doa-doa itu kini membawa nada yang berbeda. Bukan lagi sekedar permohonan perlindungan, tetapi juga rasa syukur dan harapan. Harapan bahwa kota ini akan terus belajar dari masa lalunya, dan bahwa kebersamaan yang telah dibangun tidak akan mudah runtuh. Cerita ini berakhir di tempat ia bermula, New York City, kota yang tak pernah tidur. Namun, kini kota itu terlihat dengan cara yang berbeda. Di kota yang dibangun oleh para pendatang, Islam bukanlah tamu yang menunggu izin untuk tinggal. Ia adalah bagian dari rumah itu sendiri, tertanam dalam sejarahnya, hidup dalam kesehariannya, dan kontribusi dalam masa depannya. Dan dari bayang-bayang menuju cahaya, perjalanan itu terus berlanjut bersama kota yang selalu bergerak maju.